Oke guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MZ Official. Oke teman-teman, MZ Official, terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe channel ini dan sudah berkomentar di kolom komentar, dan banyak sekali teman-teman yang bertanya dan mendoakan saya buat untuk sukses terus dan terus berkarya gitu ya. Dan saya juga mendoakan buat teman-teman yang baru memulai YouTube, saya doakan semoga kalian semua sukses, berhasil dalam YouTube, dapat mengembangkan channelnya masing-masing. Dan saya doakan buat teman-teman semua agar sehat selalu ya. Dan ya buat teman-teman yang lagi mengadakan yang lagi puasa gitu, semoga puasanya lancar sampai sampai selesai puasa dong, sampai lebaran gitu ya. Di sini aku akan memotivasi kalian untuk menjadi seorang YouTuber yang berhasil ya. Ini berdasarkan apa yang udah aku alami selama ini, yang aku rasakan perjalanan aku menjadi seorang YouTuber. Mungkin sebagian orang melihat tutorial di YouTube banyak yang kenapa berbeda ya. Kalian merasa kesulitan mungkin ya tutorial di YouTube, ya pengangkatan harus konsisten videonya gitu ya. Terus ya kita malah tidak jadi diri sendiri seperti itu. Di sini aku akan mencontohkan dan membagikan sedikit pengalaman aku menjadi seorang YouTuber gitu ya. Jadi aku nge-YouTube mulai dari tahun 2018 ya, waktu itu aku baru upload video 1-2 gitu. Aku lebih ke segmen apa ya, lebih ke segmen barang antik, terus ke reptil-reptil seperti tokek dan lain sebagainya gitu ya. Kalau barang antik ya seperti keris dan ya yang berbau-bau mistis seperti itu. Di situ aku mencoba untuk konsisten ke video itu sebenarnya. Pada dasarnya aku sendiri nggak suka dengan konten itu gitu. Cuman pada saat itu kebetulan aku iseng aja gitu kan, upload video tentang tokek dan tentang apa itu kan. Banyak penontonnya, jadi ya mau nggak mau karena aku mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber ya aku upload itu terus gitu ya. Karena pada dasarnya aku nggak suka dengan konten itu gitu, dan aku kesulitan juga buat mencari kontennya gitu ya. Mungkin kalian udah mengikuti aku dari awal itu cukup ya, karena aku nggak cukup apa ya, jadi nggak banting aja. Tapi nggak apa-apa sih, karena kita kan buat konten itu harus sesuai dengan apa yang kita suka, hobi kita dan lain sebagainya gitu kan. Karena aku nggak suka dengan konten itu, jadi aku beralih lah, karena aku lebih suka memberikan sesuatu yang berguna dan bermanfaat gitu ya ke banyak orang. Ya selain kita dapat penonton, dapat asin juga, kita juga dapat pahala karena kita membantu orang lain. Makanya dari beberapa video yang aku menjelaskan tentang cara menjadi YouTuber dan lain sebagainya, aku selalu memberikan tutorial ya, dan memberikan arahan agar kalian membuat video yang berguna, bermanfaat ya. Kalau tidak berguna dan bermanfaat ya setidaknya menghibur gitu. Jadi aku kesini nge-YouTube ya, karena konten-konten seperti itu banyak hujatan, terus banyak juga komentar-komentar yang nggak enak gitu ya. Ya udahlah, daripada aku terusin juga kayaknya kayak gini tuh nggak ada faedahnya gitu. Jadi kedepannya nggak ada masa depannya gitu. Oke lah, aku buat konten tutorial aja, tutorial, unboxing, review. Jadi kan itu lebih berguna, memberikan informasi yang ya bermanfaat lah gitu. Kalau kalian ingin membeli barang atau ingin tahu kualitas dari suatu barang, jadi kalian semua bisa tahu gitu. Dan ketika aku memulai itu tadi kan lumayan lah, jadi agak sedikit penurunan kualitas penonton gitu ya. Jadi penonton sedikit menurun, ya nggak ada penonton lah gitu pas upload video kayak gitu. Karena kan basicnya subscriber kita itu adalah seorang yang penggemar barang-barang antik gitu. Jadi aku upload aja video mengenai ya yang baru-baru inilah, kalian setahun terakhir ini aku upload videonya itulah. Yang memotivasi adalah untuk kalian semua gitu ya, karena banyak YouTuber yang bilang kalian konsisten, harus konsisten. Sebenarnya nggak harus itu, makanya aku pernah bilang nggak harus konsisten juga gitu. Misalnya kalian konsisten mengenai review kamera misalnya, review kamera terus ternyata penontonnya tuh nggak ada, tapi kalau sekedar kalian cuma nggak mengejar AdSense ya, kalau kalian mau konten seputar review kamera ya silakan review kamera terus. Kalau nggak mengejar subscriber dan sebagainya, santai aja ya udah, nggak apa-apa. Tapi buat kalian yang benar-benar ingin sukses di YouTube gitu, kalian boleh campur konten kalian. Ini aku sendiri yang bilang karena berdasarkan pengalaman. Dan ternyata ya selama ini ya alhamdulillah penontonnya ada-ada saja gitu. Ya karena SEO yang YouTube dan cara penguploadan yang baik dan benar ya alhamdulillah penontonnya ada-ada aja. Pokoknya kalau konten yang bermanfaat dan berguna pasti ada aja penontonnya. Percayalah itu. Terus apa lagi ya? Dan untuk memotivasi kalian semua, dulu aku waktu nge-YouTube itu cuma pakai HP. Ya HP yang pernah aku pakai di waktu buat tutorial apa itu ya HP-nya itu, sampai sekarang saya juga masih pakai HP itu gitu.
terus lightingnya cuma lampu 45 watt itu, yang lampu Philips yang panas itu. Nah, pakai lampu itu cuma satu lighting. Kadang-kadang kalau mau butuh ya paling di atas doang gitu ya. Mungkin kalau udah videoku yang lama tuh lightingnya buruk banget gitu, jadi cuma satu gitu ya. Yang di sini cuma satu, dan itu cuma digantung gitu aja, ya apa adanya gitu. Karena semua itu ada proses, dan semua itu ada apa ya? Ya perjalanan lah menuju apa itu, pasti lama-lama jadi ngerti, lama-lama jadi tahu. Jadi buat kalian itu kalau mau nge-YouTube ya udahlah, apa aja yang ada itulah kalian pakai. Jangan terus beli alat yang besar, alat yang kamera mahal, sementara cuman buat nge-YouTube doang gitu. Dan hasilnya juga belum kelihatan gitu. Kecuali hasilnya udah kelihatan, oh udah kemarin dapat gaji sekian juta gitu ya. Berapa juta, sisihkan sedikit buat orang tua, ya kan gitu. Jadi rezekinya lebih bermanfaat gitu. Baru kan bisa beli kamera dan alat-alat seperti lampu dan lain sebagainya. Jadi ada sedikit penambahan kualitas dari video-video kalian gitu. Ya selain menghibur teman-teman dan juga ya memanjakan mata juga, jadi orang nggak bosan, itu gini-gini. Ada penambahan kualitas lah seperti itu. Jadi buat kalian semua ya, apapun alatnya kalian yang penting itu berkarya, terus berkarya. Jangan, dulu aku juga gitu, dulu dihujat sama temen, apa sih YouTube nggak ada. Memang bener ya, apa sih YouTube buat kayak gituan, emang ada duitnya, emang ada apa. Tapi setelah berhasil ya alhamdulillah, ya udahlah gitu, orang jadi tahu sendiri bahasa yang aku itu memang berkualitas dan ya ada hasilnya gitu. Ya termasuk bisa membanggakan orang tua juga. Ternyata apa sih yang selama ini cuma di kamar doang, apa sih di kamar aja gitu, nggak main sana lo kesana kesini. Nah sekarang akhirnya ya udah ada penghasilannya, jadinya ya alhamdulillah gitu. Jadi buat kalian semua yang mulai YouTube ya, jangan patah semangat, terus berkarya, dan apapun alatnya maksimalkan aja apa yang ada gitu. Dan jangan lupa terus berdoa ya, kalau kita berusaha gitu kan, tapi nggak berdoa ya sia-sia aja, karena segala sesuatu itu yang menentukan ya Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sebagai manusianya berusaha semaksimal mungkin gitu. Oke, sampai di sini dulu video mengenai motivasi menjadi YouTuber gitu ya. Dan saya doakan semoga kalian yang masih menonton video ini semoga terbuka pikirannya, mindset kalian berubah jadi lebih maju lagi. Kira-kira seperti apa, jadi kan udah tahu. Dan saya doakan buat teman-teman yang baru mulai YouTube semoga berhasil nge-YouTube gitu ya, tanpa suatu halangan apapun, karena kita tahu bulan Ramadan ini banyak rezeki ya, apapun segala sesuatu dilipat gandakan. Dan jangan lupa juga untuk berdoa ya, karena apapun kita udah berusaha tapi nggak berdoa, sama saja hasilnya nggak akan maksimal gitu ya. Oke, sampai sini dulu bersama saya Jainal. Jika kalian punya kritik dan saran silahkan tinggal komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam MJT Official.